Jawa Tengah rusak parah pasca meletusnya Gunung Merapi. Kerusakan pun bervariasi dari rusak ringan hingga rusak parah. Debu vulkanik menutupi seluruh atap dan bangunan di rumah warga. Sementara sebagian warga mulai memperbaiki rumah mereka dengan mengumpulkan kayu, bata, dan genteng yang masih bisa digunakan. Warga mengaku kesulitan dana bila harus membangun kembali tempat tinggalnya. Apalagi warga yang berprofesi sebagai petani, kini ladang mereka rusak terkena debu vulkanik. Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Boyolali yang terdampak meletusnya Merapi. Demikian kabar terkini, sesaat lagi dapat Anda saksikan kembali Apa Kabar Indonesia. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan kabar terkini dipersembahkan oleh baru kemasan 500 gram tapioka Rose Brand. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Baru kemasan 500 gram tapioka Rose Brand. Menyingkap tabir di TV One, terdepan mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia, saya ini sudah bersama seseorang lagi. Kita nambah ya, ada Pak Wahyu, tapi saya boleh manggilnya Wahyu aja ya? Boleh, silakan. Ini pernah nggak sebelum melakukan ekspansi atau bahkan sebelum melakukan bisnis, takut untuk memulai sesuatu? Tentu takut sekali. Jadi saat ini kan saya usahanya di bimbingan belajar ya, www. Sudah 1 tahun yang lalu saya putuskan ingin untuk coba berekspansi, untuk membesarkan usaha saya. Memang sebelumnya di? Saat ini masih di posisinya di rumah, dan saya rencana memang untuk ngambil ruko gitu ya. Tapi selalu terbayang-bayang, wah nanti kalau gagal gimana ya, nanti kalau nggak sanggup bayar atau segala macam, itu pikiran, rasa takut. Sedikit gitu. Iya, itu rasa takut semua ada. Nah, jadi setelah saya ikut seminar Pak Bong, ya kan, jadi saya belajar gimana cara kita ngubah rasa takut kita. Saya justru berpikir gimana ya, nanti kalau saya nggak mulai sekarang, saya sampai tua tetap harus bekerja. Jadi sampai dibalik rasa takutnya ya? Dibalik justru iya, ya? Itu dia. Nah itu ngebalik rasa takut itu justru waktu itu gimana ngebaliknya? Pak Wahyu waktu itu ngebaliknya Ya. kan takut nggak kebayar, Ya, takut betul. Muridnya sedikit, takut Ya. nggak bisa nutup. Nah Ya, terus ngebaliknya? Ya, salah satunya ya itu dia. Ketika kita ingin berubah, kita kan ganti lingkungan kita ganti buku yang kita baca. Salah satunya saya ikut seminar Pak Bong, saya terinspirasi di situ dengan beliau ini. Ya, saya merenung, saya berpikir, oh, saya saatnya harus berpikir, saya balik rasa takut saya. Gimana kalau saya nanti tetap harus bekerja? Gimana nanti saya belum sempat membahagiakan orang tua saya? Justru dari situ saya terketuk hatinya, saya harus mulai sekarang. Saya harus mulai sekarang, seperti itu. Iya, jadi saya mau katakan kepada Pak Wahyu dan pemirsa TV One bahwa seringkali rasa takut itu hanya imajinasi kita. Iya betul. Jadi kita sebut itu batas imajiner. Ada jangkrik ditaruh di satu gelas tingginya 10 cm. Jangkrik kedua ditaruh di gelas tingginya 15 cm. Tentu saja jangkrik itu lompat ke atas. Jangkrik yang pertama begitu dia lompat, nyetok kepalanya sama gelas yang 10 cm. Berarti lompatannya tidak bisa lebih tinggi dari 10 cm. Jangkrik kedua, lompatannya itu mentok 15 cm karena gelasnya 15 cm. Setelah diperlakukan seminggu, jangkrik tersebut dibuka. Ternyata jangkrik yang A sama B, lompatannya jauh lebih tinggi jangkrik yang B. Kenapa? Karena jangkrik yang A itu setiap kali lompat selalu mentok sama gelas 10 cm. Nah, jadi seringkali kita membatasi diri kita, potensi kita, terhadap batasan yang sebenarnya nggak ada, yang kita ciptakan sendiri. Kita sebut itu batas imajiner. Begitu juga dengan rasa takut. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang wanita, namanya Ibu Eka Dewi. Saya bilang, Bu Eka, kalau seandainya kata Ibu Eka ingin bertemu dengan seorang pria, saya kenal, Bu Eka belum kenal, sebutlah namanya Mr. X. Mr. X ini sebenarnya orang yang baik. Orang yang baik. Kemudian jam 12 Ibu Eka akan ketemu. Kemudian waktu ketemu dengan Mr. X, sebelum ketemu saya bilang sama Ibu Eka bahwa Mr. X ini pernah dipenjara 2 kali. Misalkan karena pemerkosaan, pembunuhan, orang yang ringan tangan, bukan ringan tangan suka membantu, suka mukul-mukul orang. Pokoknya serem lah. Serem. Apa terjadi pada saat Bu Eka itu ketemu dengan Mr. X ini?
Begitu disuruh masuk ke rumah, Ibu Eka langsung berpikir, waduh, jangan-jangan mau diapa-apain nih. Begitu disuguhkan minuman, jangan-jangan mau diracunin nih. Ya, jadi tiba-tiba muncul rasa takut yang sebenarnya nggak ada, yang hanya imajinasi kita. Nah, kadang-kadang pikiran manusia itu bisa menjadi satu kekuatan, bisa jadi kelemahan. Kalau kita ingin memulai sesuatu, kalau pikiran kita, aduh, jangan-jangan kalau ditipu gimana? Kalau misalkan sampai gagal gimana? Nah, pikiran itu akan jadi batas imajiner, sama seperti jangkrik tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah just do it. Just do it, pakai just dapat duit. Jadi maksudnya apa? Do what you fear, watch it disappear. Lakukan apa yang kita takuti, kita akan lihat ketakutan kita akan hilang. Misalkan ada orang yang takut telepon orang, gugup banget. Begitu dia telepon, memang gugup, grogi, tapi selesai telepon kita akan bilang, oh cuman segitu. Dan tadi saya mau dengar cerita yang lanjutannya tadi yang nelfon kemudian nggak ada, dia lega. Iya, Selanjutnya dia berhasil atau tidak? Nah, seringkali ya dia nunggu saat yang sempurna, Pak. Bukannya saya takut, gini loh, Pak. Dia itu jam 9 kan lagi kerja, kan nggak enak ganggu. Begitu jam 12, Pak, dia kan lagi makan siang. Itu excuse semua ya sebetulnya Excuse, ya. Jadi alasan. Nah, tapi saya bilang, coba kamu telepon aja, masalah kamu gagal bicara, gugup, nggak masalah. Akhirnya dia gugup banget pas ngomong, gemeteran, dan ngomongnya sama sekali tidak terstruktur. Tapi setelah selesai, gimana rasanya? Lega, Pak. Ya, lakukan dengan cepat, karena kalau kita punya impian tapi kita tunda untuk lakukan impian itu, nanti rasa pesimisme dalam diri kita akan mulai muncul, karena pikiran itu kan nggak berhenti 24 jam. Oke. Jadi jangan sampai batasan imajiner yang kita ciptakan sendiri membuat kita sebagai jangkrik lompatan hanya 10 cm. Pak Wahyu membatasi impian nggak kira-kira? Dulu ya, saya mungkin mampunya cuma segini, tapi semenjak saya berpikir saya ngikutin seminar, banyak sekali seminar yang saya ikutin, dan paradigma saya berubah. Ya, itu dia, yang membatasi kita ya imajinasi kita sendiri, betul sekali kata Pak Bong. Iya. Nah, Sekarang udah berani beli ruko ya. Oh, enggak gitu udah. Iya. Dan sudah berapa tahun lagi kira-kira akan dimiliki? Atau sudah lunas semua? lagi proses. Gitu. Proses, ya. Dan saya ingin tanya satu hal ke Pak Bong. Iya. Pak Bong, gimana sih kita bisa merubah rasa takut kita secara instan gitu? Oke, iya, jadi Iya, instan tuh yang penting. boleh saya jawab sekarang? Iya. Iya, jadi saya mau katakan bahwa rasa takut itu adalah zona nyaman. Saya mau katakan bahwa orang yang sukses di Jakarta kebanyakan bukan orang Jakarta, tapi orang yang merantau ke Jakarta. Orang yang dari Medan merantau ke Jakarta, dari Surabaya merantau ke Jakarta, dari Bandung merantau ke Jakarta. Kenapa orang yang merantau sukses? Karena mereka keluar dari comfort zone. Di kota mereka kenal dengan jalan pintas, policy, kebijakan pemerintah di sana, marketnya. Di kota Jakarta mereka punya teman dikit atau bahkan nggak punya, nggak kenal dengan budaya masyarakatnya. Mulai dari nol semua. Betul. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan sebenarnya tidak jauh, hanya sedikit di luar zona nyaman kita. Nah, tapi kadang-kadang kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena ada resiko yang harus kita ambil. Saya mau katakan bahwa ketika geraham bungsu kita atau geraham terakhir kita akan tumbuh, biasanya kita itu demam Iya. atau pusing. Bersyukurlah karena ketidaknyamanan, bersyukurlah karena keluar dari zona nyaman, karena ketidaknyamanan sama dengan pertumbuhan. Kalau kita demam, sakit, nggak nyaman, berarti ada gigi yang mau bertumbuh. Sebaliknya, kalau kita nyaman, berarti nggak ada yang bertumbuh. Oke, nanti akan dilanjutkan lagi yang ini ya. Boleh. Kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia. Berpikir, bertindak, berbicara, seakan-akan Anda sudah mendapatkan tepuk tangan bagi buat Anda semua. Sukses adalah orang yang menggunakan waktu yang tidak digunakan oleh orang lain. Bagaimana cara jadi magnet uang?